Yoloha semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Yah, gak terasa udah 2 hari gue terlepas dari belenggu yang disebut sebagai perkuliahan. Sebenarnya ada 2 video yang mau gue upload buat kalian, tapi yang satu masih dalam tahap editing, dan yang satu masih dalam tahap syuting. Jadi gue harap kalian mau sabar menunggu untuk kedua video itu. Kira-kira video apa ya? Ada yang bisa nebak? Coba komen di bawah. Terlepas dari itu semua, pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat First Atomic kembali ke bocil-bocil tetangga gua. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat jadi kalian yang nganggur tolong push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Shadow Garden season kedua, episode kedua. Gomennasai, Shido. Scene berlanjut memperlihatkan masa-masa kejayaannya si NPC villain albino yang kita lihat di episode sebelumnya. Saking pedenya sama kekuatan yang ia miliki, sang iblis putih sampai lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Meski telah kalah dari Crimson, sang iblis putih tetap senang karena bisa menyaksikan penderitaan semua orang di kota tanpa hukum itu. Melihat seorang pria kekar yang menebas banyak sekali gol dengan pedang besarnya, sang iblis putih pun langsung bisa mengenali sosok Juggernaut, si paling barbar itu. Dirinya makin dibuat sangat terkejut di saat melihat adanya sosok yang digadang-gadang setara dengan Juggernaut, sang iblis Kyuubi penguasa menara putih, Yukihime. Di tengah sang iblis putih yang ketakutan melihat 2 entitas yang jauh lebih kuat darinya, dirinya pun terdiam sejenak di saat melihat adanya entitas lain yang turun dengan sangat epiknya. Setelah Shadow muncul, Juggernaut dan Yukihime menghentikan adu mekanik mereka dan lebih memilih masukin menara merah dengan tujuan menghabisi sang Ratu Darah. Mereka berdua rupanya sedikit mengetahui maksud dari ucapan Shadow barusan. Namun Juggernaut merasa bodoh amat dan malah berniat menantang para vampir di tengah sinar bulan merah itu. Berbeda dengannya, Yukihime yang tahu kebaikan hati Shadow pun berniat untuk menjadi lebih akrab dengannya. Bersama dengan itu, si iblis putih gak bisa berhenti terkejut karena baru aja melihat gerbang artefak menara merah yang mampu dihancurkan oleh Juggernaut. Merasa gak mungkin bisa menang darinya ataupun Yukihime, si iblis putih malah memilih Shadow karena ia gak merasakan kekuatan sama sekali darinya. Dan dengan sangat hebatnya, ia menganggap Shadow lebih lemah darinya. Hingga yang terjadi... Dengan begini Wibu Asmain 2 mendapatkan sang iblis putih sebagai karakter paling bodoh melebihi Zenon di season 1 dulu. Di ujung hidupnya, si iblis putih terlihat menanyakan siapakah Shadow sebenarnya. Namun Shadow hanya mengulangi kata-kata yang sama sembari melenggang pergi dari sana. Scene berpindah memperlihatkan Beta yang sedang baca buku di suatu perpustakaan. Dirinya pun mempertanyakan dari manakah sekte dia bolos menemukan pengetahuan untuk mendapatkan kekuatan dari para iblis. Namun sesaat kemudian... Setelah Claire dan Mary menyadari mereka tidak hanya berdua di sana, Beta terlihat sangat kebingungan karena seharusnya ia harus menyiapkan semua saksi mata yang melihatnya. Namun karena saksi matanya adalah Claire, dirinya jadi nggak bisa melakukan apapun padanya. Karena Beta yang gak menunjukkan tanda-tanda permusuhan, Mary pun mengajak Claire untuk menghindari pertempuran yang gak ada artinya sama sekali. Oh, rupanya Rossi Oriani juga ada di sana sebagai salah satu bawahannya Beta. Setelah itu, mau gak mau Beta harus mengenalkan dirinya, namun perkenalannya itu malah ditanggapi dengan sangat buruk oleh Claire. Yang untungnya di sini, Beta sama sekali gak termakan provokasi darinya. Dirinya hanya menjelaskan tujuan di menara itu hanya ingin meneliti tentang rasukan iblis dengan para vampir. Maka dari itu yang membutuhkan darah dari vampir tetua. Mendengar hal itu, jelas Mary mempertanyakan apa hubungan dari kedua hal yang dirasa gak ada kaitannya sama sekali. Mendengar jawabannya barusan, Mary seperti terprovokasi dan malah terkena counteran dari Beta. Yang bahkan ia sangat terkejut karena Beta yang seperti telah memegang informasi mengenai betapa terkenalnya Mary sebagai pemburu vampir sedari 1000 tahun yang lalu.
なぜあなたが怒るのかしら、最古の吸血鬼狩りさん。 Sebelum mengakhiri pembicaraan, Claire menyempatkan diri untuk bertanya mengenai cara menyembuhkan orang dari kerasukan iblis. Beta yang agak terkejut hanya memintanya untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Claire merasa sudah cukup pun berniat untuk pergi menyelamatkan adiknya. Mendengar hal itu, sontak Rose Oriana yang kini memiliki nama Triple Six pun langsung menanyakan apa yang terjadi padanya. 666番。控えなさい。666番。 Kalau kalian semua nyadar, dari ekspresi dan juga ucapan Rose barusan, sepertinya ia mengetahui identitas asli Shadow adalah Shido, hanyalah para Seven Shades saja. Dan pada akhirnya, Claire dan Mary pun pergi dari sana. 暗殺の地を目指す気はないのですか。 Sepertinya mereka, Rose nampak langsung ditegur sama Beta karena tadi telah ceroboh dalam bertindak. Beta pun menekankan bahwa misi mereka kali ini hanya mengambil sampel Ratu Darah. Dan sang Ratu Darah sendiri akan diurus oleh tuan mereka. いいわね。666番。おまりも仕事よ、ベータ。 Singkat cerita, setelah Claire dan Mary melakukan serangan kombinasi untuk membasmi seekor vampir, Claire penasaran siapakah Mary sebenarnya pun terus-menerus mengajukan pertanyaan pribadi yang mulai membuat Mary risih mendengarnya. Mary pun langsung memotong pertanyaan Claire dengan memberitahukan dirinya tak akan mencari tahu alasan kenapa Claire tadi bertanya soal tutorial menyembuhkan seseorang dari kerasukan iblis. Dan karena kondisi mereka yang sama-sama sedang menutupi sesuatu, Mary menekankan tiap orang pasti memiliki satu atau dua rahasia yang tak ingin diumbar ke orang lain. Namun di tengah pembicaraan itu, secara tiba-tiba, sungguh sadis edan, nampaknya Juggernaut yang baru cuma menggeprek seekor vampir tanpa rasa belas kasih sama sekali. Dirinya pun kecewa dengan betapa lemahnya para vampir, meski telah diselimuti kekuatan dari legenda bulan merah yang mereka yakini. Gak jauh dari sana, terlihat Claire dan Mary yang memperhatikan betapa sadisnya Juggernaut dalam membasmi para vampir. Di saat mereka yang tak ingin melawannya dan berniat untuk pergi dari sana, secara tiba-tiba, Wah. Mukul Mbak Claire. Yakin lu bro? Kita lanjutin dulu aja kali ya. Setelah merobohkan Claire, Mary pun tak lupa dari serangannya juga. Singkat waktu, di saat Claire yang berhasil naik ke atas lagi dan sempat menancapkan pedangnya ke kakinya Juggernaut, untungnya Claire masih mampu menghindari serangan kuat darinya. Akan tetapi ia harus dibuat panik di saat melihat Mary yang terluka parah. Mary pun langsung menenangkan sekaligus minta maaf pada Claire untuk satu hal yang akan dia lakukan habis ini. Meski sangat badas, namun Juggernaut yang punya durabilitas hingga menuk akal pun ternyata masih mampu menahan serangan dahsyat dari Mary. Yang bahkan dirinya melakukan counter attack yang mampu mengguncang tanah di sekitar mereka. Di tengah Claire dan Mary yang lengah, dengan sangat cepat Juggernaut berpindah tempat, tepat di belakang mereka. Di ujung hidupnya, Claire meminta maaf pada Shido karena tak akan bisa melihat atau melindunginya lagi ke depannya. ごめんなさい、シド。 Entah suatu kebetulan atau Shido alias Shadow mendengar panggilan kakaknya, tapi yang jelas hal itu berhasil menyelamatkan hidup Claire yang hampir ditebas oleh Juggernaut. Mereka berdua hanya bisa terkejut melihat kemunculan Shadow yang sangat tiba-tiba itu. Singkat cerita, karena semua kejadian barusan, Claire pun akhirnya mengetahui bahwa Mary adalah seorang vampir. Karena hal itu juga Mary pun menceritakan masa 1000 tahun yang lalu, masa keemasan para vampir yang bisa berburu bangsa manusia, sekaligus masa runtuhnya bangsa vampir juga, karena para manusia yang juga telah mengetahui kelemahan mereka semua. Namun di saat sang Ratu Darah Elizabeth menjadi pemimpin di suatu wilayah, hal itu sempat membuat bangsa vampir dan juga bangsa manusia hidup berdampingan. Sebagai bayaran dari melepas kebiasaan minum darah manusia, mereka mendapatkan kekuatan berjalan di bawah sinar matahari. Namun naasnya, sang Ratu Vampir memiliki kondisi yang jauh berbeda dari mereka semua. Yang mana ia akan tetap terbakar sinar matahari, meski metode ia jalani sama seperti semua anak buahnya. 吸血鬼も人も皆が幸せに暮らせる地よ。 Meski telah berucap demikian, namun bulan merah yang hanya muncul 10 abad sekali menyebabkan semua itu berubah dari suatu mimpi indah menjadi suatu mimpi buruk.
Crimson dengan sangat lancang juga memberikan darah ke mulut Ratu Elizabeth dan membuat tragedi pembantaian itu terjadi. Mary yang saat itu nggak bisa melakukan apapun, hanya bisa menyeruput darah yang menggenang di sana. Tak ingin sampai tragedi itu terulang kembali, Elizabeth memilih untuk mengakhiri hidupnya dan meminta Mary untuk menenggelamkan abunya ke dasar laut. Naasnya, meski telah menusuk jantungnya sendiri menggunakan sebilah pisau, namun tubuhnya sama sekali tidak berubah jadi abu seperti vampir pada umumnya. 同志となってくれることを願っているよ。 Mary pun mengetahui Crimson ingin manfaatin Ratu Elizabeth hanya demi memenuhi ambisi pribadinya saja. Mendengar semua cerita Mary barusan, Claire pun akhirnya mengaku bahwa dirinya telah mengidap penyakit kerasukan iblis. Claire bahkan telah mengetahui ia akan menjadi monster suatu saat nanti. Maka dari itu dirinya ingin memberikan sejumlah prestasi pada adiknya. Namun hal itu malah membuat Sido mengalami musibah seperti itu. あの子に何かあったらどう謝ればいいのか。こんな終わり方悲しいもの。 Setelah agak tenang, Claire pun berniat untuk menghajar vampir yang bernama Crimson itu dan merebut kembali Ratu Elizabeth dari genggamannya. あなたの弟も必ず助け出すわ。あなたは出しゃばらないでね。 Singkat waktu, setelah Sido memasuki ruang harta, kita semua harus merasakan hasrat pengen naplok NPC OP yang satu ini karena ternyata momen dimana ia menyelamatkan Claire tadi pure 100% kebetulan. Ia bahkan gak tahu kalau kakaknya ada di sana karena matanya telah terbutakan oleh sejumlah harta di dalam ruangan itu. Karena udah bosan sama karya seni dan juga pajangan berlian, Sido lebih memilih mengambil seluruh koin emas di sana. 胸にスライムを仕込むようにスライムに金貨を仕込む。 Di tengah sesi menggoblonya itu, Shadow berniat mengganti pola kemunculannya yang tadinya selalu muncul terlambat. Kini ia ingin mengambil pola mendahului para MC agar bisa dikagumi. なんてすごい戦いなんだ。とてもついていけない。作戦完璧だ。 Sempurna matamu. Ya mau gimana pun emang ginilah MC yang kalian suka gak sih? ちょっと派手な登場シーンで始めようかな。 Scene berpindah memperlihatkan Crimson yang saat ini akan melaksanakan rencananya. Dirinya terlihat mengambil jantung Ratu Elizabeth untuk ia tanamkan ke jasad seorang pria muda. Namun baru aja ia mau selebrasi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. そして夫婦を結ぶ。 Gobloy sekali. Gak pakai skill 1, skill 2, sat-sat. Shadow terlihat langsung mengulti Crimson menggunakan ulti andalannya. わずか。わずかだよね。 Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden season kedua episode kedua. Waktunya kita buka sesi baca komentar. Buat komentar pertama dari Adel Gavi 541. Bang, kamu kalau mau cari kerja apa? Kan sudah lulus kuliah. Mungkin maksudnya mau kerja apa kali ya? Iya, buat kalian yang punya pertanyaan yang sama kayak Gavi Kun ini. Gini guys, gua bakal jujur aja nih ya. Uang YouTube gue itu alhamdulillahnya lebih tinggi ketimbang kerjaan gue di real. Jadi kalau ditanya gue mau kerja apa, sementara waktu gue bakal fokus ke YouTube. Dan kalau memungkinkan entah dalam mental ataupun isi dompet, insya Allah gue bakal lanjut ke S2. Tapi tenang aja, gue gak bakal ninggalin YouTube kok. Demi demi kalian semua dong tentunya. Komentar berikutnya datang dari Zidan Akbar 3904. Gue memang percaya kalau abang itu cowok, karena mana mungkin ada cewek yang suka cewek berdada jumbo atau loli kayak abang. Oh jelas dong, nih Zidan Kun aja tahu loh ya. Jadi stop berspekulasi seputar topik itu please. Oke lah kita stop aja sampai sini. Sorry kalau cuma bisa balas 2 komentar aja di ending ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ketiga minggu depan. Bye bye.